Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Maria Tutirolobi. Pada saat ini, saya akan membuat simulasi belajar tentang keterampilan penggunaan media pembelajaran. Nah, di sini saya menggunakan media 3 dimensi dengan materi kegiatan ekonomi di kelas 4 SD, tema yang ke-8. Mari kita simak video selanjutnya. Halo, selamat pagi semuanya. Nah, apa kabar kalian hari ini? Pada saat ini kita akan memulaikan pembelajaran kita tentang kegiatan ekonomi. Tapi sebelum itu, marilah kita awali pembelajaran kita ini dengan doa. Mari berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah mengumpulkan kami semua di tempat ini. Sekarang kami akan memulaikan pembelajaran kami, kiranya Engkau mau menuntun agar bisa berjalan dengan baik. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik semua, pada saat ini pembelajaran kita yaitu tentang kegiatan ekonomi. Nah, apa sih itu kegiatan ekonomi? Nah, kegiatan ekonomi. Kegiatan itu merupakan sebuah aktivitas, usaha, atau pekerjaan. Sedangkan ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang produksi, distribusi, dan pemakaian barang atau biasa disebut dengan konsumsi. Jadi, kegiatan ekonomi itu adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, kegiatan ekonomi ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga adalah konsumsi. Kita masuk pada yang pertama, yaitu produksi. Nah, produksi ini merupakan kegiatan yang dilakukan seseorang untuk menghasilkan sebuah benda atau barang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti pada contoh ini, produksi kain atau di sini pabrik konveksi. Nah, pabrik konveksi ini merupakan tempat untuk memproduksi pakaian-pakaian yang terbuat dari kain. Jadi, istilah seseorang untuk melakukan kegiatan produksi ini disebut produsen. Nah, produsen yang memproduksi barang yang ada di pabrik ini memperoleh balas jasa dari orang lain seperti gaji dan upah tentunya. Nah, kegiatan yang kedua adalah kegiatan distribusi. Nah, distribusi ini adalah kegiatan yang menyalurkan hasil dari produksi ini ke konsumsi, yaitu hasil produksi dari produsen ke konsumen. Nah, pelaku distribusi ini disebut dengan distributor. Jadi, distributor ini mereka yang menjual barang-barang yang sudah diproduksi sebelumnya. Jadi distribusi ini adalah toko yang menjual, seperti yang pada contoh ini adalah toko pakaian. Nah, pada saat diproduksi di pabrik konveksi ini, kain-kainnya dijadikan pakaian, maka disalurkan atau dibawa ke tempat distribusi untuk dijual kepada konsumen. Seperti. Nah, agar hasil produksi ini bisa segera sampai pada konsumen atau pembeli, maka dibutuhkan sarana atau transportasi untuk mengantarkan jasa produksi ini atau barang yang sudah diproduksi ke tempat distribusi atau tempat di mana mereka menjual barang tersebut. Kegiatan yang ketiga adalah kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan menggunakan atau menikmati hasil-hasil yang sudah diproduksi. Contoh kegiatan konsumsi yaitu ketika
bisa kita lihat di sini, para wanita-wanita ini sudah membawa belanjaan-belanjaan yang mereka beli dari toko pakaian tadi atau yang sudah didistribusikan di toko ini. Nah, jadi barang yang sudah diproduksi, yang sudah dibuat oleh produsen-produsen ini dibawa ke toko pakaian atau didistribusikan untuk disalurkan ke konsumen agar konsumen dapat membeli yang mereka butuhkan seperti pakaian ini di toko pakaian. Jadi adik-adik, kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu kegiatan ekonomi adalah aktivitas untuk menghasilkan barang dan jasa agar barang-barang tersebut tersedia untuk konsumen. Nah, semua kegiatan ekonomi semua kegiatan yang dilakukan dengan imbalan uang atau hal-hal yang mempunyai nilai disebut kegiatan ekonomi. Nah, sederhana saja bahwa kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan penghasilan. Jadi seperti tadi, ketika mereka membuat barang dari kain ini membuat menjadi pakaian, mereka mendapatkan penghasilan dari apa yang mereka lakukan. Kemudian dari produksi ini dibawa ke distribusi atau didistribusikan ke toko pakaian untuk dijual atau disalurkan ke konsumen. Jadi seperti itu adik-adik. Nah, Ibu akan memberi contoh kepada adik-adik semua terkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya ketika hari raya Natal sudah dekat, pasti kalian dan juga orang tua kalian pergi ke toko untuk membeli baju Natal. Nah, ketika masuk di dalam toko, ada orang-orang yang menjual ataupun membeli, seperti adik-adik dan orang tua membeli baju di dalam toko tersebut. Nah, pelaku konsumen atau konsumen itu ialah mereka yang membeli. Nah, baju-baju yang ada di dalam toko itu, dress, kaos yang bagus-bagus itu adalah hasil produksi dari pabrik konveksi ini. Nah, jadi di pabrik konveksi ini, pabrik kain ini, ada orang-orang yaitu produsen. Seperti pada gambar ini, mereka menjahit suatu kain untuk menjadi pakaian yang bagus yang dibawa ke toko ini menjadi barang yang bagus seperti pada contoh ini, menjadi baju seperti ini supaya adik-adik atau konsumen mereka bisa membeli baju-baju yang sudah jadi. Jadi ketiga kegiatan ini saling berkaitan karena jika tidak ada produksi maka konsumen tidak dapat membeli barang yang mereka inginkan. Begitu juga dengan jika tidak ada produksi, distribusi ini atau toko ini tidak tahu harus menjual apa. Jadi kegiatan ini sangat sekali berkaitan. Nah, jadi Ibu berharap kalian semua bisa mengerti apa itu produksi, apa itu distribusi, dan apa itu konsumsi. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu akan memberikan kalian tugas tidak terlalu susah. Kalian hanya mencari contoh-contoh dan produksi. Misalnya di sini kan sudah ada contoh pabrik konveksi. Nah, kalian mencari contoh pabrik yang lain atau jasa produksi yang lain, kemudian dijual atau didistribusikan ke toko apa, kemudian dibeli oleh konsumen. Jadi begitu ya. Nanti kita bahas sama-sama pada
minggu depan. Oke, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita. Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan semoga lebih rajin lagi untuk belajar. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menuntun pembelajaran kami dari awal hingga boleh berakhir dengan